Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru-guru dan juga orang tua dan teman-teman yang terkasih. Oke, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sini bersama. Tuhan, kami meminta kelancaran bagi teman-teman kami yang akan mempresentasikan ujian kinerja berbasis proyek agar Engkau memberkati setiap presentasi yang akan mereka lakukan agar dapat mempresentasikan dengan maksimal dan baik. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, saya persilahkan untuk bangkit berdiri semua, dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dan bersama suci.
Terima kasih atas waktunya. Selamat siang kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak, juga Bapak Ibu guru. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Karnadi yang tidak bisa mengikuti sesi terakhir kali ini karena beliau harus ada kegiatan bersama yayasan keluar kota. Terima kasih pula untuk Mama Bafka, Mama Gabriel, Mama Krisansia dan Papa Jessica yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Pada siang hari ini kami pihak sekolah ingin melaporkan apa saja yang sudah kami laksanakan. Bukan kami sebenarnya, kita laksanakan bersama-sama antara sekolah dan orang tua. Apa sih yang sudah terjadi, ngapain sih sekolah. Nah, kami ingin menceritakan, kami ingin memberikan ini hasilnya anak-anak kita selama 3 tahun berada di sini. Tidak terasa 3 tahun, perasaan kemarin itu baru ketemu Jessica masih daftar, Bafka masih didaftarkan. Ternyata tidak terasa sudah saatnya, sebentar lagi mungkin mereka akan menapaki ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk mengantarkan ke jenjang yang lebih tinggi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah mereka menyelesaikan pendidikannya selama semester 1 sampai semester 6 dan itu dibuktikan dengan perolehan nilai raport. Kemudian mereka harus berperilaku baik selama 3 tahun ada di sekolah ini. Puji Tuhan anak-anak kita baik, bahkan sangat baik ketika berada di sekolah ini. Semoga di luar sana dan juga di kemudian hari juga anak-anak tetap berperilaku baik. Dan yang syarat ketiga yaitu anak-anak harus menyelesaikan ujian sekolah atau sumatif akhir jenjang yang akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sumatif tertulis dan sumatif kinerja. Nah, untuk hari ini kita akan mendampingi anak-anak bersama-sama, orang tua dan guru akan mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan tugas terakhirnya yaitu sumatif berbasis kinerja. Dan nanti pada hari Jumat sampai hari Selasa anak-anak akan melanjutkan tugas mereka yaitu menyelesaikan sumatif tertulis. Nah, semoga semua anak-anak diberi kelancaran dan juga kesehatan sehingga mereka bisa menyelesaikan tahap akhir di sekolah ini dengan baik dan dapat menjadi bekal di masa depannya menjadi anak yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Indi untuk atas sambutannya. Sekarang karena masalah durasi juga, kita bakalan langsung membahas tentang presenter pertama nih. Ini kira-kira punya siapa ya? Siapa itu? Oh, Krisansia, mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yes, kira-kira kamu tahu nggak sih ini tentang apa? Tahu banget, karena pokoknya presentasinya juga ini. Oh iya. Nah, kira-kira isinya apa aja ya? Topik ini tuh secara luas itu penjabarannya tuh masih banyak. Kayak misalkan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan di Indonesia, juga termasuk pembatasan masuknya zat-zat terlarang, juga tembakau. Udah banyak banget ya, banyak banget. Kalau dijabarin kayaknya bisa sampai pulang gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, aku juga penasaran nih dari Krisansia sendiri penjelasannya itu gimana? Udah siap, Ses? Siap, oke. Siap banget ya kayaknya. Siap. Jadi kita panggil presenter pertama kita, Krisansia Yunika Purba. Selamat siang Bapak Ibu Guru serta orang tua dan teman-teman semuanya. Saya Krisansia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian berbasis kinerja yang dimana pada ujian kali ini saya mengambil tema SDGs itu nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, atau yang artinya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang baik. Nah, latar belakang dari tema ini adalah seluruh
isu tentang masalah kesehatan itu diintegrasikan dalam tujuan nomor 3, yaitu menjamin hidup yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat di semua usia. Lalu mengapa saya memilih tema ini? Karena tema ini sesuai dengan kehidupan lingkungan sekitar saya yang masih tergolong rendah akan kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah kondisi di mana seseorang itu tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup. Nah, efeknya adalah stunting dan juga wasting. Di sini ada foto orang yang tidak nafsu makan, ini sifatnya orang yang kekurangan gizi, dan juga di sini adalah fisiknya yang terlihat kurus seperti tulang yang hanya dilapisi oleh organ terbesar kita yaitu koni. Nah, di sini saya melakukan survei kepada masyarakat yang ada di sekitar saya. Nah, di sini ada mean atau nilai rata-rata, median, dan juga modus. Pertama kita menuju ke median dulu. Median and mean atau rata-rata. Cara mencari mean atau rata-ratanya ini adalah kita cari dulu datanya, lalu kita jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya responden dan sama dengan hasil. Berarti 832 dibagi 35 responden sama dengan 23,7 tahun. Itu untuk rata-ratanya. Sedangkan kalau untuk median adalah nilai tengah. Cara mencarinya adalah kita harus mengisi dulu dari nominal yang paling kecil ke paling besar. Lalu ini kita tutup ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Lalu terdapatlah angka 15 tahun. Berarti untuk mediannya adalah 15 tahun. Lalu ada juga modus ini nilai atau nilai yang paling banyak muncul. Maka di modus ini saya mendapati bahwa 14 tahun dan 15 tahun ini adalah yang terbanyak, yang masing-masingnya adalah 10 orang. Nah, di sini di Google Form itu juga saya membuat diagram dan untuk data statistiknya. Nah, saya bertanya apa saja yang Anda konsumsi sebagai suplemen kesehatan yang penambahnya. Nah, 19 orang menjawab vitamin, 1 orangnya madu, dan 15 orangnya tidak mengonsumsi apapun, tidak mengonsumsi suplemen kesehatan. Lalu di sini untuk kepuasan jaminan kesehatannya, sekitar 28 orang menjawab puas, dan sisanya 7 orangnya kurang puas. Lalu untuk kepuasan pelayanan kesehatannya, sini terlihat 21 orang itu puas dan sisanya 14 orang itu kurang puas. Nah, 14 orang ini sangat didouble ya dari kurang puas ini yang 7 orang. Nah, untuk kepuasan pelayanan kesehatan ini, kenapa sih banyak orang yang menjawab kurang puas? Nah, alasannya itu adalah karena tenaga kesehatan itu kurang cekatan untuk memeriksa pasiennya. Lalu tenaga kesehatan ini juga kadang untuk memilih-milih pasiennya. Jadi tenaga kesehatan ini biasanya lebih mengutamakan orang yang pengen bayarnya cash, baru diduakanlah yang BPJS seperti itu. Untuk kesimpulannya, berdasarkan survei terdapat 19 orang atau 54,2% yang mengonsumsi suplemen, 1 orang atau 2,8% yang mengonsumsi madu, dan sisanya 15 orang atau 42,8% tidak mengonsumsi apapun. Lalu terdapat 21 atau 60% orang yang puas akan pelayanan kesehatan, sedangkan 14 atau 40% lainnya tidak puas. Nah, untuk mendukung jawaban dari masyarakat yang saya survei, di sini saya mewawancarai seorang bidan. Nah, di sini kesimpulan dari wawancara yang saya tanyakan kepada bidan tersebut adalah nutrisi memang sangat penting bagi pertumbuhan kita, bagi tumbuh kembang anak, balita maupun orang dewasa. Nah, lalu nutrisi tersebut juga berguna untuk energi kita supaya kita dapat melakukan aktivitas atau kegiatan.
sebagai dengan stunting misalnya itu dengan kemampuannya karena faktor kekurangan gizi. Apa peran penting nutrisi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak? Sangat berperan sekali ya, nutrisi itu kan tadi sebagai dia untuk nanti pola pertumbuhannya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kekurangan tersebut? Kita utamanya tentu kan Kita skip aja, sekarang kita lanjut ke norma dan keadilan. Nah, dari wawancara yang saya tanyakan kepada bidan itu saya menggunakan norma kesopanan, yaitu menjaga tutur kata dan perilaku saya ketika mewawancarai seorang bidan. Lalu tadi kita kembali lagi ke tingkat kepuasan pelayanan kesehatan. Kan tadi saya sudah bilang bahwa banyak tenaga kesehatan yang kurang ramah, tidak cekatan, lalu memilih-milih dalam mengerjakan tugasnya. Nah, dari itu ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Nah, seharusnya tenaga kesehatan itu tidak mengutamakan orang dengan ekonomi yang tinggi. Semuanya itu harus rata, sesuai dengan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam klinik, rumah sakit, ataupun lainnya. Nah, kesehatan itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang pertimbangannya bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin. Nah, tadi kita masih membahas tentang definisi dan kepuasan masyarakat. Nah, di sini untuk pengobatannya adalah biasanya tenaga kesehatan itu menggunakan vaksin, antibiotik, dan infus. Vaksin ini berguna untuk membentuk kekebalan dalam tubuh pasien, sedangkan untuk antibiotik itu digunakan untuk melawan infeksi, misalnya terjadi komplikasi. Sedangkan kalau infus untuk pemberian nutrisi, tapi infus ini tidak menjadi nutrisi yang pokok. Nutrisi yang pokok adalah makanan tentunya. Di sini saya membuat filtrasi air. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Types of water filtration are absorption, ionization, softening, and distillation. One of water filtration, which can be made using simple tools and materials that can be found in the surrounding environment. Now, water that was originally dirty, after being filtered, becomes clear again. This is because the material used has fibers like mats that can filter the water, the dirty water. Nah, ini untuk cara pembuatan itu sesuai teksnya. Water and a hole in the bottom cap. Then wash the stone. Hasilnya. Airnya menjadi jernih. The water is clear. Nah, ini adalah filtrasi airnya. Jadi dia tersusun atas kapas, tisu, lalu pasir, charcoal atau arang, batu, dan juga kapas dan tisu lagi. Nah, untuk membuat filtrasi airnya, saya pastinya mengeluarkan uangnya. Nah, untuk menyeimbangkan keuangan saya membuat transaksi saldo seperti ini. Ini jumlahnya adalah 25.000 dan 25.000 juga, dan ini adalah buktinya dalam bentuk kwitansi. Nah, dalam masalah kesehatan SDGs nomor 3 ini, saya mengekspresikan diri dengan membuat cerpen. Nah, cerpen yang saya buat adalah judulnya Menghadapi Dia. Menghadapi Dia adalah cerpen yang dimana mengisahkan perjuangan seorang ibu yang bernama Bu Bunga untuk mengatasi masalah kekurangan gizi anaknya yang bernama Benny. Nah, lalu walaupun kondisi keuangannya memang rendah itu tidak menjadi penghalang bagi Bu Bunga untuk tetap berusaha. Lalu cerita ini menyoroti konflik ketika Pak
Pak Bobi, suami dari Bu Bunga ini, mengusulkan ide yang tidak manusiawi, yang memang sangat tega, yaitu untuk mengurangi beban keluarga. Siapakah itu? Beni. Nah, yang membuat terkejut Bu Bunga. Nah, lalu Beni yang sakit parah pun seketika langsung dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dan didiagnosa terkena penyakit diare berat dan termasuk dalam anak yang kekurangan gizi. Nah, motivasi Beni untuk pulih kembali adalah ketika dia mendapatkan buku dari seorang nenek tua yang isinya tentang kesehatan. Nah, dari itu akhirnya Beni membaik, akhirnya Beni pulih, dan bersama dengan temannya membuat komunitas kesehatan yang akan menginspirasi dan menjadi harapan baru bagi warga-warga sekitar. Lalu di sini ada karya lukisnya, yang dimana dalam karya lukis ini artinya ternyata 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, ini contohnya. Nah, untuk renungan agamanya, di sini saya mengambil 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Lalu ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Jeng. Itulah presentasi dari Trisansia. Coba dong kita kasih tepuk tangan paling meriah. Jadi aku benar-benar kagum sih sama presentasi Trisansia. Dari tadi lancar banget gitu ya. Dan tahu nggak, presentasinya tuh kan disediain 20 menit ya. Dia cuma 13 menit. Tepuk tangan lagi dong. Terus wawancaranya juga tadi sama bidan gitu, niat banget. Kalau menurut kamu gimana guys? Presentasinya? Presentasinya Aku keren silat, nggak ada gitu. Nah, itu kan menurut kita berdua tuh. Kira-kira ada nggak guru yang masih pendapat atau pertanyaan buat Trisansia? Oke, Bu Iin. Oke, baik, terima kasih MC. Sesi terima kasih juga sudah menjelaskan dari awal sampai akhir terkait subtema yang diambil itu tentang good health and well-being atau kesehatan dan kesejahteraan. Nah, tadi di PPT gue lihat dan dari penjelasan sesi juga, sesi itu fokus ke masalah gizi, stunting tadi kan, berarti kekurangan gizi. Yang namanya gizi kan berarti zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh mencakup karbohidrat, protein, lemak, nutrisi dan lain-lain kan. Nah, tapi yang ingin Ibu pertanyakan, kok di solusinya sesi itu membuat sebuah filtrasi air. Coba deh kamu bagaimana pandangan sesi, kenapa dari permasalahan yang stunting, kurang gizi, kemudian di solusinya sesi mencoba membuat satu solusi yakni filtrasi air. Oke, terima kasih Bu Iin. Jadi orang yang kekurangan gizi itu kan seharusnya makan dan minum yang sehat gitu kan. Jadi bukan hanya makanan tapi juga minuman, mineral, air, dan dengan penduduk yang jumlahnya banyak maka semakin besar juga untuk masalah kesehatan air gitu kan. Masalah air misalnya air kotor atau apa gitu. Maka dari itu kita membuat filtrasi air supaya air tersebut dapat dikonsumsi dengan baik oleh pasien tersebut. Jadi bukan masalah makanan doang gitu, karena minuman juga harus diperhatikan. Oke, baik, memang benar seperti yang saya sampaikan ya, air itu juga punya peran yang sangat penting bagi kita ya, bagi manusia. Nah, tapi mungkin ini lebih ke saran sepertinya. Ketika sesi mengemas satu permasalahan, stunting, kurang gizi, mungkin di solusi sesi bisa membuat menu makanan sehat. Jadi kamu membuat makanan misalnya, atau kamu membuat create miniatur makanan yang satu plate-nya itu, satu piringnya itu mencakup
berapa jumlah karbo yang seharusnya kita konsumsi dalam sekali makan, proteinnya berapa, kemudian mineralnya berapa. Baru setelah itu memang kita juga harus mengkonsumsi air yang bersih. Jadi berdampingan gitu, nggak hanya fokus ke satu, tapi memang berdampingan kita butuhannya. Nah kayak gitu. Itu aja sih. Tapi memang benar seperti yang saya sampaikan, kita nggak hanya fokus ke makanan, tapi ke air juga. Tapi nggak boleh kita fokus ke salah satu, kita harus balance dua-duanya jalan gitu. Nutrisinya cukup, maksudnya makanannya cukup, gizinya cukup, dan konsumsi air bersihnya juga cukup. Seperti itu. Thank Terima you. kasih Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari guru-guru yang lain? Oke, Pak Wisnu. Tadi di kuesioner ya, kamu kan menanyakan tentang salah satu pelayanan ya, pelayanan kesehatan yang katanya itu membeda-bedakan, ada diskriminasi dan sebagainya. Berikutnya ada wawancara kamu dengan tenaga kesehatan. Itu sempat terbesit untuk nanya itu enggak, komparasikan misalnya. Benar nggak sih selama ini tuh ada image bahwa pelayan kesehatan itu ada apa ya, beda pelayanan ketika orang yang benar-benar cash dan sebagainya sama yang lewat BPJS yang kadang-kadang bayarnya setiap bulannya kan paling berapa 50.000 dan sebagainya, tidak menguntungkan buat mereka. Mungkin seperti itu. Pernah nggak kebayang itu atau memang kamu sempat mau tanya nggak, jadi itu gimana? Emang nggak ada niatan buatnya, soalnya dari yang kalau misalnya nanya ke bidangnya, ini salah nggak ya nanya gitu. Oh gitu, ada keraguan. Pokoknya jadi kayak tersindir gitu bidangnya. Tapi nggak ada sebenarnya ya, ada, karena kan kamu kan di sini kan peneliti ya. Jadi sampai masalah kesehatan itu bukan sekedar urusan orang makan sehat dan sebagainya, tapi juga ternyata ketika apa ya, orang sakit itu ada apa ya, keterkaitan antara satu dengan yang lain, antara pasien, antara pelayan kesehatan dan sebagainya kan. Itu kan mendukung kesehatan juga. Kalau tugasnya kan juga mendukung kesehatan. Apa ya, kalau saya sih malah sebenarnya tadi tergelitik misalnya bagaimana sih tanggapan tenaga kesehatan sendiri mengingat apa ya, banyaknya isu seperti itu kan. Sekarang image-nya memang seperti itu kan, di mana-mana misalnya di TikTok misalnya ya, di medsos dan sebagainya itu kan banyak orang itu memviralkan tas kameranya dihidupkan lalu ditaruh sini misalnya ya, dinyalakan padahal ya untuk merekam bahwa si tenaga kesehatan itu tidak profesional. Padahal kan tujuan dari yang kamu pilih itu salah satunya kan ke arah situ. Sebenarnya saya menunggu itu sih tadi di wawancara saya, wah nggak ada, ini agak sedikit apa ya, menunggu dulu tapi tidak kesampaian. Takut saya Pak. Oh iya. Itu paling kalau dari saya. Kalau dari yang lain, saya tidak terlalu mempermasalahkan tentang tentang cerpen itu, karena memang dilihat dari segi struktur, dari segi teknik, penulisan dan sebagainya sudah bagus. Saya kira kamu hanya perlu untuk mencari link-link di IG atau apa ya yang bisa kamu kamu coba untuk memasukkan hasil karya kamu dan sebagainya. Ya syukur-syukur ada konsekuensi logisnya misalnya ya, dapat cuan dan sebagainya, lumayan kan ya. Nah, itu sebenarnya ini kan jalan, ini kan sebenarnya ada membuka kesempatan buat kamu untuk saya bisa bikin nih, cobainlah ke IG penulis cerpen dan sebagainya, itu bisa. Atau misalnya kelas 9 kompakan dan sebagainya, saya punya link misalnya, Pak Wisnu punya link misalnya, orang yang bisa menerbitkan buku atau misalnya kumpulan cerpen, itu Pak Wisnu punya. Tapi memang konsekuensinya ya sisi pembuat ini ya, kumpulan orang ini dan sebagainya harus membeli buku itu berapa eksemplar dan sebagainya. Itu nanti baru dia bisa menyetak. Sebenarnya bisa seperti itu kalau saya mau makan. Itu aja jalan-jalan keluar beberapa alternatif. Ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi sisa waktunya itu sekitar 3 menit lagi. Ada Miss Farah. Hi, Sas. Yes. Okay, Sas. Because you don't tell us about the result of your study, yes. So, could you tell me please about the result? Yes, what happened with the dirty water and then became clean water? So first at the top, most of the dirt is cold
into a year. Then it's filtered. It's filtered from stones and charcoal. But however, even though the water has been filtered, it can be denied that the water is still dirty. So the second filtration is needed with cotton and tissue again in Colombia. Well, it makes the water became cleaner. Iya. Yes. Thank you guys. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan dan pendapatnya sudah cukup ya. Sekarang kita panggil orang tuanya sesi dulu untuk menyampaikan kesan dan pesan buat presentasi anaknya. Beri aplaus dulu dong buat mereka. Malah ketawa-ketawa. Terima kasih buat semua buat guru. Buat Bapak Ibu yang sudah mendidik saya bisa seperti ini. Saya terharu, senang anak saya bisa menjabarkan kinerja presentasinya dengan baik. Saya selaku orang tua berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendidik anak saya bisa seperti ini. Dan semoga presentasi yang anak saya ya lakukan di sini bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat yang lain. Pada Bapak Ibu gurunya saja, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk orang tuanya Miss Ansari. Jadi mengharumkan banget.